Salam saudara dalam Kristus, semangat terus. Salah satu dari yang membuat kita tetap teguh, kuat, dan bersukacita adalah pikirkan perkara yang di atas, yang kekal, yang abadi. Dalam surat Paulus kepada Kolose, pada jemaat di Kolose, dalam Kolose pasal 3 ayat 2, berbunyi, pikirkanlah perkara yang atas, bukan yang di bumi. Ayat ketiga dikatakan, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Saudara, kita hidup di bumi yang sudah tercemar dengan dosa, sehingga sangat sulit untuk hidup bersih, baik secara jasmani, secara rohani. Dosa telah membuat manusia hidup dalam keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala, yaitu membiarkan hal-hal dunia yang bernilai sementara menjadi pusat keinginan seseorang dan tidak tergantung dan beriman pada Allah. Penyembah berhala dapat meliputi hal mengaku setia pada Tuhan, tetapi pada waktu yang sama memberi kesetiaan yang setara atau yang lebih besar kepada orang-orang, lembaga, tradisi, atau penguasa di bumi. Kita harus memikirkan perkara yang di atas dan membiarkan sikap kita ditentukan olehnya. Kita harus menilai, mempertimbangkan, dan memikirkan segala sesuatu dari sudut pandang kekekalan. Tujuan dan sasarannya kita hendaknya mencari hal-hal rohani dengan sikap melawan dosa dan mengenakan watak Kristus, yaitu semua sifat baik dan berkat rohani ada bersama Kristus yang di surga. Ia memberikan hal-hal ini kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari dan terus-menerus mengetok. Kristus yang adalah hidup kita, walaupun ajaran benar dan hidup suci ada bagian penting dari penebusan dalam Kristus, namun persekutuan dengan Kristus sebagai optimum yang harus selalu menjadi yang utama dalam kehidupan kita. Tak kala mendengar kata berhala, yang terlintas dalam pikiran kita biasanya adalah sebuah patung manusia atau patung hewan yang dijadikan pusat penyembahan. Contoh, patung anak lembu emas yang dibuat bangsa Israel beberapa saat setelah mereka keluar dari Mesir. Itu tertulis dalam Keluaran pasal 32 ayat 1 sampai 6. Kita tahu Allah sangat membenci berhala semacam itu. Namun, mungkinkah kita menyembah berhala tanpa menyadarinya? Saudara, ada seorang wanita yang merawat mobilnya begitu rupa. Dan satu malam garasinya terbakar. Ia berusaha menerobos kobaran api untuk menyelamatkannya, sehingga para tetangga harus menahannya. Ketika mobilnya meledak, ia tersadar bahwa ia hampir mengorbankan nyawanya hanya untuk mobil itu. Mobil tersebut telah menjadi berhala dalam hidupnya. Bahkan ada satu bentuk berhala terselubung yang sulit kita sadari, yaitu keterlibatan kita dalam aktivitas
aktivitas rohani, aktivitas gereja, hanya agar kita tampak rohani. Orang yang tidak pernah merasa puas dengan apa yang telah diperolehnya juga dapat disebut menyembah berhala. Apapun yang menjadi fokus utama dalam kehidupan kita, sehingga kita bergantung padanya selain kepada Tuhan, adalah berhala. Dalam suatu film Gladiator, Jenderal Decimus berusaha mengorbankan semangat pasukan berkudanya agar bertaruh dengan baik dalam pertempuran melawan orang-orang Germania yang akan segera berlangsung. Ia berpidato di depan pasukannya dan menantang mereka untuk memberikan yang terbaik. Ia melontarkan pernyataan yang mendalam, yaitu yang kita lakukan dalam hidup ini berlanjut pada kekekalan. Saya ulang sekali lagi, yang kita lakukan dalam hidup ini berlanjut pada kekekalan. Kata-kata pemimpin militer dalam cerita fiktif itu mengandung konsep kuat yang memiliki arti khusus bagi orang-orang yang percaya. Kita tidak menempati waktu dan ruang di sebuah batu yang mengapung di alam semesta. Kita hadir di sini dengan memiliki kesempatan membuat perbedaan kekal dengan hidup kita. Yesus sendiri berkata, kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga mengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Tertulis dalam Matius pasal 6 ayat 20. Dengan memiliki perspektif hidup untuk kekekalan, kita dapat membuat perbedaan di dunia ini. Bagaimana kita dapat memikirkan hal-hal yang di atas? Cara yang baik untuk memulai adalah dengan menemukan nilai-nilai dari Allah kita yang kekal. Dalam Alkitab, Allah mengingatkan kita bahwa Dia lebih menghargai orang-orang daripada benda atau daripada harta benda, dan lebih menghargai karakter daripada prestasi. Semua itu adalah kebenaran yang bertahan selamanya. Dengan menganut hal-hal tersebut, kita akan memiliki perspektif kekal dalam hidup sehari-hari. Rasul Paulus mengatakan hidup ini seumpama pertandingan. Dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 25 dikatakan tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Ingat sekali lagi, yang kita lakukan dalam hidup ini akan berlanjut pada kekekalan. Mari sekali lagi pikirkan perkara-perkara di atas, sehingga damai surgawi kita akan rasakan di bumi ini. Berkat penyertaan Allah akan ada dalam hidup kita, karena kita lebih utamakan yang kekal, yang abadi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, biar Roh Kudus boleh menolong kami semua, baik kami yang menyampaikan, baik yang mendengar renungan singkat ini, memikirkan perkara-perkara di atas, memikirkan perkara-perkara yang punya nilai kekal. Karena apapun yang kami
di dunia ini. Berkelanjutan, kekekalan. Terima kasih Tuhan. Biar nilai-nilai kebenaran Allah, nilai-nilai yang Allah ajarkan dalam firman Tuhan, kami boleh lakukan. Dan kami boleh berlaku jujur, berlaku setia, berlaku sifat-sifat yang baik, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Dan kami memiliki hidup yang kekal selama-lamanya. Mahkota yang kekal, upah yang kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan untuk renungan yang kami boleh sharekan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.